datang di kanal pembelajaran kami. Pada kali ini, kami akan membahas mengenai Amerika Serikat dalam Perang Dingin. Nah, pada bagian pertama ini, saya akan menjelaskan mengenai awal mula Perang Dingin. Perang Dingin dimulai tak lama setelah Perang Dunia II berakhir. Amerika Serikat dan Uni Soviet, dua kekuatan besar yang bersatu melawan blok fasis atau yang kita kenal dengan negara Jerman, Italia, dan Jepang, kini berseteru karena perbedaan ideologi, yaitu Amerika Serikat dengan kapitalismenya versus Uni Soviet dengan komunismenya. Perang Dingin ini adalah sebutan bagi sebuah periode di mana terjadi konflik, ketegangan, dan kompetisi antara Amerika Serikat beserta sekutunya disebut Blok Barat dan Uni Soviet beserta sekutunya disebut Blok Timur, yang terjadi pada tahun 1947 sampai 1991. Persaingan keduanya terjadi di berbagai bidang, terutama dalam persaingan ideologi yang merambat ke berbagai bidang seperti militer, ideologi, industri, pengembangan teknologi, perlombaan nuklir, dan persenjataan. Perang Dingin ini bukanlah sekedar perang biasa yang dimana kedua belah pihak berperang di medan terbuka. Perang Dingin merupakan perang antara dua negara adikuasa yang saling menyebarkan pengaruhnya ke berbagai negara. Uni Soviet bersama dengan negara-negara di Eropa Timur yang didudukinya membentuk Blok Timur. Proses pemulihan pasca perang di Eropa Barat difasilitasi oleh program rencana Marshall Amerika Serikat, dan untuk menandinginya, Uni Soviet juga kemudian membentuk Comecon bersama sekutu timurnya. Amerika Serikat membentuk aliansi militer NATO pada tahun 1949, sedangkan Uni Soviet juga membentuk Pakta Warsawa pada tahun 1955. Lalu yang kedua yaitu mengenai kebijakan Amerika Serikat dalam Perang Dingin. Untuk membendung komunisme Uni Soviet, Amerika Serikat telah melakukan beberapa kebijakan untuk menghalang penyebaran komunis. Di antaranya yaitu yang pertama ada Marshall Plan. Marshall Plan ini merupakan program untuk membantu perekonomian negara-negara Eropa Barat. Program ini disetujui dalam Konferensi Paris tahun 1947, dan pemberian bantuan ini diakhiri pada tahun 1951. Dengan Marshall Plan, maka tertanamlah dasar-dasar terbentuknya kerjasama yang erat antara negara-negara Eropa Barat dalam pembangunan perekonomiannya. Sejak tahun 1951, maka Amerika Serikat lebih mengutamakan konsolidasi pertahanan terhadap kemungkinan meluasnya paham komunis. Lalu yang kedua ada Colombo Plan. Tujuan utama dari pendirian Colombo Plan adalah untuk membantu negara-negara berkembang di Asia dan Pasifik dalam meningkatkan kemampuan ekonomi dan sosial mereka. Program ini didirikan pada tahun 1960 sebagai respons terhadap kekhawatiran tentang penyebaran komunisme. Lalu yang ketiga yaitu Pakta NATO. Negara-negara Barat membentuk North Atlantic Treaty Organization atau NATO pada 4 April 1949 sebagai suatu organisasi pertahanan. Negara-negara yang menjadi anggotanya yaitu ada dari Inggris, Irlandia, Islandia, Norwegia, Denmark, Belgia, Belanda, Luxembourg, Prancis, Portugal, Kanada, dan Amerika Serikat. Tujuannya adalah untuk membendung komunis mulai dari Eropa Utara sampai Turki dan Yunani. Pada mulanya, markas NATO ini berada di Paris, tetapi setelah Prancis keluar dari NATO, maka NATO didominasi oleh Amerika Serikat. Lalu yang terakhir ada dari Pakta Seato. Di Asia Tenggara, dibentuklah Southeast Asia Treaty Organization atau SEATO pada tahun 1954. Atas dasar Southeast Asia Collective Defense Treaty, anggotanya yang utama justru negara-negara Barat, sedangkan negara-negara utama di Asia Tenggara seperti Indonesia tidak turut serta. Fakta pertahanan tersebut ditujukan terhadap komunis Asia Tenggara, khususnya di Vietnam. Kemudian saya akan membahas mengenai perlombaan teknologi dan senjata nuklir. Pada perkembangannya, Perang Dingin membawa mereka pada lomba senjata nuklir dan perlombaan ke angkasa. Amerika Serikat berkomitmen untuk memenangkan perlombaan ini.
yang mencapai puncaknya dengan pendaratan Apollo 11 di bulan pada tahun 1969. Di sisi lain, krisis-krisis seperti pembangunan tembok Berlin pada tahun 1961 dan krisis rudal Kuba pada tahun 1962 menunjukkan betapa dekatnya dunia menuju konflik nuklir. Mereka terus berlomba demi memperluas pengaruhnya sebagai negara adikuasa yang menyebabkan ketegangan bagi negara-negara lain, terutama pada saat percobaan bom hidrogen yang berkali-kali lipat lebih kuat dari bom yang pernah dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki. Perlombaan nuklir ini menyebabkan negara-negara di belahan dunia panik, terutama Jepang yang trauma karena pernah dibom. Karena mendapat berbagai kecaman, pada akhirnya perang nuklir dapat diredam. Lalu sesudah memasuki era tahun 1980-an, membawa perubahan dengan Presiden Ronald Reagan yang mengambil sikap lebih keras terhadap Uni Soviet. Pertemuannya dengan Mikhail Gorbachev yang memulai reformasi di Uni Soviet akhirnya membantu mengakhiri Perang Dingin. Pada tahun 1989, tembok Berlin jatuh, simbol nyata dari kegagalan pembagian Eropa, dan pada tahun 1991, Uni Soviet secara resmi bubar. Sekian materi mengenai Amerika Serikat dalam Perang Dingin yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan klik bell untuk lebih banyak konten edukasi dari